Hai, welcome to Tasur. Topik pembelajaran kali ini adalah question text. Question tag atau dalam American English, tag question adalah baik kata maupun frasa yang ditambahkan di akhir pernyataan atau bisa juga imperatif atau terkadang sugesti untuk mengubahnya menjadi pertanyaan dan mengundang respons orang. Dengan kata lain, question tag adalah pertanyaan mini di akhir kalimat. Tujuannya antara lain untuk mengonfirmasi apakah pernyataan itu benar atau meminta persetujuan orang. Catatan penting, kita tidak menambahkan question tag di akhir pertanyaan. Bagaimana cara membuat question tag? Oke, ada 4 aturan sebagai kuncinya. Aturan pertama, perhatikan kata-kata yang berwarna kuning. Verba tag harus sesuai atau harus sama dengan verba klausa pokoknya. Sebagai contoh, kalimat 1 sampai dengan kalimat 3 sama-sama pakai verba auxiliary atau verba bantu seperti be, do, have. Atau kalimat 4 dan kalimat 5 sama-sama pakai verba pokok be. Atau kalimat 6 sampai dengan kalimat 8 sama-sama pakai verba modal. Nah, sampai di sini saya harus mengingatkan catatan penting. Jika ada banyak verba bantu dalam klausa pokok, maka tag menggunakan verba yang pertama. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan kalimat 9 dan kalimat 10. Jika dalam klausa pokok tidak ada verba bantu, tidak ada juga verba pokok be, tidak ada juga verba modal, maka gunakanlah verba bantu do, does, did dalam tag sesuai tenses aslinya. Aturan kedua, perhatikan lagi kata-kata yang berwarna kuning. Biasanya kita menggunakan tag positif sesudah klausa pokok negatif. Atau sebaliknya, biasanya kita menggunakan tag negatif yang disingkatkan sesudah klausa pokok positif. Inilah keseimbangan itu. Perhatikanlah pasangan positif negatif atau pasangan negatif positif pada seluruh contoh kalimat di layar ini. Aturan ketiga. Bagian akhir tag adalah pronoun atau kata ganti subjek yang sesuai. Akan tetapi, perhatikan kata-kata yang digaris bawahi. Jika subjeknya this, that, maka kata gantinya it. Jika subjeknya there, maka kata gantinya tetap there. Aturan keempat. Sebagai tanda baca dalam penulisan, ada tanda koma di antara klausa pokok dan tag, serta selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ada pengecualian untuk aturan question tag. Antara lain, perhatikan kalimat 1. Jika verba klausa pokok positif adalah I am,
maka bentuk teks negatifnya adalah aren't I. Perhatikan kalimat 2. Jika verba klausa pokok adalah used to, maka verba teks adalah did. Perhatikan kalimat 3. Jika verba klausa pokok adalah ought to, maka verba teks yang paling umum adalah should, atau yang kurang umum adalah ought. Kata-kata negatif antara lain never, hardly, rarely, scarcely, nobody, nothing, no, little, dan sejenisnya. Jika pernyataan, meskipun konstruksi verbanya positif, tapi mengandung kata-kata negatif, maka question text seharusnya positif. Inilah keseimbangan. Perhatikan tabel berwarna merah. Semua pernyataan mengandung kata keterangan negatif atau pembatas. Jadi, teks dibuat positif. Perhatikan juga tabel berwarna hijau. Semua pernyataan mengandung kata benda non-definitif yang bermakna negatif. Jadi, teks dibuat positif. Perhatikan pula tabel berwarna biru. Semua pernyataan mengandung kata penunjuk benda yang bermakna negatif. Jadi, teks dibuat positif. Kesimpulannya, agar seimbang terhadap pernyataan dengan kata-kata negatif, gunakanlah question text positif. Kata benda non-definitif tidak mengacu atau tidak merujuk kepada orang atau benda tertentu. Lantas, bagaimana kata gantinya dalam question text? Perhatikan kata-kata yang dikuningkan. Nah, jika dimaksudkan untuk orang seperti everyone, somebody, no one, maka kata gantinya they. Sedangkan jika dimaksudkan untuk benda seperti everything, anything, nothing, maka kata gantinya it. Selain itu, perhatikan secara khusus kalimat 3 dan kalimat 6. Saya ingatkan kembali tentang keseimbangan question text. Meskipun verba pernyataannya positif, tapi mengandung arti yang negatif, maka teks seharusnya positif. Menjawab question text bisa cukup dengan ya, tidak. Yang terpenting adalah jawaban diberikan berdasarkan kebenaran klausa pokoknya. Dengan kata lain, jawabannya merefleksikan fakta yang asli, bukan pertanyaannya. Oleh karena itu, hati-hati dalam memberi jawabannya. Jangan sampai jawabannya bikin bingung atau salah persepsi. Perhatikan kalimat 1. You are watching Tasur seriously, aren't you? Di sini, Ardi menjawab ya, sedangkan Bunga menjawab tidak. Perhatikan pula kalimat 2.
You aren't watching Tasur seriously, are you? Di sini, Cinta menjawab ya, sedangkan Dian menjawab tidak. Nah, menurut Anda, siapa saja yang nontonnya serius? Siapa pula yang nontonnya tidak serius? Pause video ini bila Anda butuh lebih banyak waktu untuk berpikir. Oke, jadi begini. Jawaban Ardi, yes, artinya Ardi sedang menonton Tasur dengan serius. Sedangkan jawaban Bunga, no, artinya Bunga mengaku tidak menonton dengan serius. Sekarang kita ke Cinta dan Dian. Jawaban Cinta, yes, artinya Cinta sedang menonton Tasur dengan serius. Sedangkan jawaban Dian, no, artinya Dian mengaku tidak menonton dengan serius. Apa kesimpulannya? Ternyata, yes memiliki arti yang persis sama untuk kedua pertanyaan. Seperti menjawab, yes, I'm watching Tasur seriously. Demikian juga, no memiliki arti yang persis sama untuk kedua pertanyaan. Seperti menjawab, no, I'm not watching Tasur seriously. Jadi, Ardi dan Cinta nontonnya serius. Sedangkan Bunga dan Dian nontonnya tidak serius. Intonasi adalah lagu kalimat. Intonasi ini penting. Kenapa? Karena kalimat yang persis sama, tapi memakai intonasi yang berbeda, akan menghasilkan pengertian yang berbeda juga. Dengarkan kalimat ini. Tasur makes everything easy, doesn't it? Di sini, tag mirip pertanyaan sungguhan, karena suara saya menaik di bagian akhirnya. Kedengaran nggak? Ayo dengarkan lagi. Tasur makes everything easy, doesn't it? Bila intonasi question tag menaik, berarti kita tidak yakin pernyataan itu benar atau salah. Suara yang menaik ini bisa dibilang kita ingin tahu jawaban dari pertanyaan itu, karena kita ragu atau tidak pasti jawabannya. Bagaimana pula kalau intonasinya berbeda? Oke, dengarkan kalimat ini. Tasur makes everything easy, doesn't it? Kali ini suara saya menurun di bagian akhirnya, karena tag di sini bukanlah pertanyaan sungguhan. Dengarkan lagi. Tasur makes everything easy, doesn't it? Bila intonasi question tag menurun, berarti kita meminta konfirmasi tentang sesuatu yang diyakini benar, atau hanya ingin orang menyetujuinya. Suara yang menurun ini bisa juga digunakan untuk membuat percakapan, karena kita cukup pasti jawabannya.
Sekarang, dengarkan baik-baik dan putuskan apakah suara berikut ini menaik atau menurun di bagian akhirnya. Here we go. Number 1. It's 6 o'clock now, isn't it? Number 2. He should be home by now, shouldn't he? Number 3. Insects are very similar to humans, aren't they? Number 4. Spiders are not insects, are they? Number 5. We'll never get rid of poverty, will we? And number 6. Columbus and Magellan were both explorers, weren't they? Bagaimana? Intonasi mana yang menaik? Intonasi mana yang menurun? Sudah tahu? Jika belum, dengarkan lagi. Ulangi videonya. Oke, jadi jelas terdengar. Kalimat 1 suara beliau menaik. Kalimat 2 suara beliau menaik. Kalimat 3 suara beliau menurun. Kalimat 4 suara beliau menurun. Kalimat 5 suara beliau menaik. Dan kalimat 6 suara beliau menurun. Kemudian, coba ucapkan kembali seluruh contoh kalimat-kalimat tadi. Dan pikirkan, apakah suara Anda perlu naik atau turun di bagian akhirnya. Pause video ini bila Anda butuh lebih banyak waktu. Struktur dasar question tag adalah seimbang, positif negatif, atau negatif positif. Akan tetapi, terkadang strukturnya berubah menjadi tidak seimbang, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Ketidakseimbangan ini tidak umum digunakan dan hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, untuk membuat pertanyaan retorika yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi, meskipun struktur teks seperti pertanyaan, tapi kita menggunakannya untuk memperjelas atau menegaskan sesuatu. Sebagai contoh, mungkin kita membuat permintaan seperti kalimat 1 yang minta tolong. Atau menawarkan sugesti seperti kalimat 2. Atau memberi tuntutan seperti kalimat 3. Tentang ini akan kita bahas kembali sesaat lagi. Selain itu, kita bisa mengekspresikan ketidakpercayaan seperti kalimat 4. Kita juga bisa mengekspresikan sarkasme seperti kalimat 5. Adapun dalam kasus lainnya, tipe positif dengan positif bisa digunakan sebagai ekspresi terkejut karena sesungguhnya belum tahu. Atau itu sebagai reaksi terhadap berita, ataupun sebagai reaksi emosional, seperti kalimat 6.
Sedangkan penggunaan tipe negatif dengan negatif bisa terdengar agak agresif, seperti kalimat 7. Imperatif adalah bentuk perintah untuk kalimat atau verba yang mengekspresikan keharusan atau larangan melaksanakan perbuatan. Pembuatan tag dalam kasus ini ada kemungkinan seimbang, positif negatif atau negatif positif, tapi mungkin juga tidak seimbang. Untuk imperatif positif, biasanya tag menggunakan will, would, can, could, yang mana saja boleh, seperti kalimat 1 sampai dengan kalimat 4. Itu bisa sedikit melembutkan perintah. Adapun tag yang lebih tegas adalah won't, can't, seperti kalimat 5 dan kalimat 6. Sedangkan untuk imperatif negatif hanya bisa menggunakan will dalam tag, seperti kalimat 7 dengan intonasi yang menurun. Sugesti itu anjuran atau saran. Terkadang digolongkan sebagai imperatif. Ketika membuat sugesti, biasanya menggunakan ekspresi let's yang merupakan singkatan dari let us. Pembuatan tag dalam kasus ini ada kemungkinan seimbang, klausa pokok negatif dengan tag positif, atau mungkin juga tidak seimbang. Kenapa? Karena untuk let's dalam bentuk positif ataupun negatif, gunakanlah shall dalam tag positif, seperti kalimat 1 dan kalimat 2, dengan intonasi yang menaik. Opini itu pendapat atau pikiran. Jika opini dimulai dengan kata-kata I think, I don't think, maka jangan pakai tag don't I, do I, karena tag begitu kayak meminta diri sendiri untuk setuju dengan diri sendiri. Jadi, pada umumnya, tag dibuat berdasarkan informasi pokok kalimatnya, seperti kalimat 1 dan kalimat 2. Akan tetapi, ini tidak berlaku pada orang kedua atau ketiga, seperti kalimat 3 dan kalimat 4. Juga dalam kasus tertentu, misalnya ketika mengekspresikan sarkasme, kalimat I think bisa pakai tag do I, seperti kalimat 5. Sekarang, kerjakan tugas berdasarkan soal-soal latihan ini ya. Aturan tugas selengkapnya ada di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komentar di video ini. Teruslah subscribe Kasur. Selain itu, like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you.
Tasur, semua jadi mudah.